Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan salam budaya. Selamat datang di blog Haryono Rinardi. Kali ini saya ingin membahas mengenai sistem kredit bagi penduduk Bumi Putra. Nah, sistem kredit bagi penduduk Bumi Putra ini secara resmi muncul pada awal abad ke-20 tahun 1904 khususnya, dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memberi kesempatan bagi penduduk Bumi Putra untuk mendapatkan dana bagi kegiatan usahanya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja untuk membantu penduduk Bumi Putra mengembangkan usaha-usaha mereka. Di samping tentu saja untuk menjaga agar jangan sampai terjadi kemiskinan. Nah, dengan tujuan itu maka kita pasti sudah tahu bahwa sistem kredit bagi penduduk Bumi Putra ini yang dikenal kemudian dengan nama resmi Fox Credit Vision ini muncul karena adanya kemiskinan di kalangan penduduk Bumi Putra. Kenapa muncul kemiskinan? Yang pertama adalah tingginya angka pertumbuhan penduduk Bumi Putra di kalangan tanah koloni, sehingga terjadi apa yang kita kenal namanya fragmentasi tanah, yaitu penyempitan lahan pertanian milik penduduk karena faktor pewarisan. Sehingga semakin lama lahan-lahan pertanian yang dimiliki oleh penduduk bumi ini tidak mampu untuk mendukung kebutuhan ekonomi penduduk Bumi Putra. Pada sisi yang lain adalah tingginya kebutuhan uang tunai bagi penduduk di pedesaan. Kenapa? Bisa muncul seperti itu. Yang pertama jelas karena faktor monetisasi yang saat itu sudah berkembang sejak akhir abad ke-19. Penduduk tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Desa tidak lagi bersuasembada. Sistem pertukaran dengan barter tidak lagi berjalan. Semua terjadi jual beli sehingga kebutuhan uang tunai itu semakin meningkat. Penduduk mau tidak mau terpaksa membeli barang kebutuhan sehari-hari mereka meskipun tidak sebanyak sekarang Yang kedua, ini masih kaitan yang ketiga, masih kaitan dengan yang pertama, yaitu adalah sistem perpajakan yang sangat memberatkan penduduk Pulau Jawa pada awal abad ke-20. Kenapa? Pemerintah kolonial itu tidak memberikan pajak, tidak menetapkan pajak pendapatan, tapi yang ditekan adalah pajak tanah. Ini otomatis yang kena pajak adalah penduduk Bumi Putra yang memiliki tanah. Kemudian sistem politik Border Empire yang menekankan bahwa yang terkena pajak itu adalah penduduk Pulau Jawa, sehingga penduduk Pulau Jawa menanggung beban pajak untuk seluruh wilayah Hindia Belanda. Pada sisi yang lain, kerja wajib mulai digantikan dengan pajak kepala, sehingga kebutuhan uang tunai itu semakin bertambah. Nah, yang tidak kalah pentingnya yang keempat ini, pendapatan penduduk desa itu sifatnya periodik. Mereka sebagai petani, mereka hanya memperoleh pendapatan ketika panen tiba. Bagaimana jika terjadi gagal panen? Sehingga oleh Tony dikatakan bahwa penduduk pedesaan itu diibaratkan berdiri di tengah di lautan, di sungai, di tengah air yang airnya itu setinggi sampai di bawah mulut, sehingga sedikit gelombang saja maka mereka akan tenggelam. Pendapatannya hanya habis untuk kebutuhan konsumsi dan membayar pajak, sehingga jika ada kebutuhan lain mereka sudah akan menderita, mereka tidak punya uang lagi. Nah, bersamaan itu juga terjadi satu faktor yang tidak kalah penting, yaitu menurunnya pendapatan penduduk yang diperoleh dari perusahaan perkebunan. Penduduk bisa memperoleh pendapatan dari sewa tanah mereka, kemudian dari pekerjaan di perkebunan. Nah, karena terjadinya yang pertama adanya serangan hama terhadap tanaman perkebunan,
kemudian adanya krisis, ya, sehingga hasil panen tanaman perkebunan itu tidak laku di pasaran internasional. Ditambah lagi pemerintah kolonial pada waktu itu, ini yang faktor berikutnya, ditambah lagi mulai digantikannya tenaga manusia dengan tenaga mesin. Sewa ternak untuk mengangkut hasil perkebunan digantikan dengan mesin, lori-lori itu. Akibatnya apa? Pendapatan penduduk dari perusahaan perkebunan mengalami penurunan. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah karena terjadinya krisis, ya, pada periode 1880-an, maka pemerintah kolonial mendepresiasi mata uang Gulden Hindia Belanda. Terjadi devaluasi, sehingga meskipun pendapatan mereka nominal pendapatan penduduk itu tidak turun, tetapi pendapatan real mereka mengalami penurunan. Faktor yang berikutnya adalah belum ada lembaga resmi tempat penduduk pribumi bisa melakukan simpan pinjam. Akibatnya apa? Mereka kemudian seringkali terjerat kepada yang oleh pemerintah kolonial rentenir, sehingga oleh pemerintah kolonial rentenir ini dianggap sebagai salah satu penyebab kemiskinan. Nah, yang menarik di sini adalah bagi penduduk pribumi, rentenir tidak dianggap sebagai orang yang jahat. Mereka bukan penyebab kemiskinan, tapi mereka inilah penolong mereka, karena merekalah yang memenuhi kebutuhan uang tunai ketika petani penduduk pribumi mengalami kesulitan untuk mendapatkan uang tunai, baik untuk bayar pajak, memenuhi kebutuhan mereka dan kebutuhan mereka yang lain. Nah, dengan demikian kita bisa tahu bahwa kebutuhan kredit atau kebutuhan untuk memperoleh uang tunai itu di kalangan penduduk pribumi besar, dan mereka mendapatkannya melalui para kreditor, yaitu para lintah darat. Nah, dalam sistem simpan pinjam tradisional itu ternyata ada jaminannya, ya. Jaminannya dalam bentuk tanah dan bangunan di atasnya, juga hasil-hasil pertanian, hasil panen, atau bahkan tanaman yang produktif, misalnya pohon kelapa itu, ya, itu dijadikan jaminan. Dalam titik yang lain, kredit bisa juga dalam bentuk, bukan hanya dalam bentuk uang tunai, tetapi dalam bentuk padi atau beras. Nah, di sini pemerintah kolonial sebetulnya sudah mencoba untuk menghalangi untuk yang pinjaman dalam bentuk non tunai itu, ya. Sehingga pemerintah kolonial saat itu melarang yang namanya sistem ijon, ya, sistem ijon. Nah, tetapi pasti orang penduduk pribumi bisa ngakalinya lagi. Nah, itu bukan ijon, tapi si pembeli itu dianggap sudah memberi uang muka. Ya sama aja sih sebetulnya. Nah, ada kelemahannya sistem itu adalah apa? Tingginya suku bunga yang harus ditanggung oleh debitur, sehingga memberikan keuntungan bagi kreditor. Kenapa bisa muncul, ya, sistem simpan pinjam yang melemahkan, yang merugikan petani? Salah satunya adalah tingginya kebutuhan uang tunai, ya, di kalangan petani. Berikutnya adalah kecenderungan mereka untuk kecenderungan para petani untuk menyepelekan masa depan. Ini mungkin karena musiman, ya, jadi toh ditambah mungkin suburnya tanah, toh pada musim depan mereka bisa panen, mereka bisa membayar. Jadi mereka pinjam duit, jaminannya adalah hasil panen. Itu. Ya tentu saja ini kadang-kadang nggak seimbang. Bunganya terlalu tinggi, dalam jangka waktu 6 bulan sudah dikembalikan lebih dari 2 kali lipat. Itu tidak dalam bentuk diakali, tidak dalam bentuk uang tunai, dalam bentuk hasil panen. Berikutnya adalah pada dasarnya penduduk pedesaan, petani kurang memahami sistem keuangan, karena sistem uang tunai baru mereka jalani
itu akhir abad ke-19. Jadi mungkin 1-2 generasi penduduk Pulau Jawa baru mengenal uang tunai ketika sistem simpan pinjam itu terpaksa mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan uang tunai mereka. Nah, dalam konteks itu muncul pendapat di kalangan para pejabat kolonial bagaimana caranya untuk membantu masyarakat Bumiputra. Ya. Salah satunya adalah De Bruyn, Presiden Batavia, yang mengungkapkan pentingnya lembaga kredit desa untuk membantu masyarakat desa. Pejabat lain, Karen, menyatakan bahwa bank pemerintah penting bagi kehidupan petani di saat paceklik. Ini karena Karen menyadari bahwa penduduk pedesaan itu ketika musim kemarau selalu mengalami kesulitan akibat mereka gagal panen. Kalau gagal panen sudah, karena pendapatannya hanya berasal dari panen padi mereka atau panen tanaman pertaniannya. Fawkes mengatakan bahwa salah satu cara untuk membebaskan petani Jawa dari lintah darah adalah dengan mendirikan bank kredit dan kas tabungan yang akan mendorong petani untuk menabung. Karena pada saat itu memang tidak ada kebiasaan petani untuk menabung. Ya bagaimana ada kebiasaan? Karena lembaga untuk simpan pinjam nggak ada. Nah, pemerintah kemudian menugaskan asisten Residen Purwokerto, De Wolf van Westerende, untuk meneliti dua hal: pembentukan lembaga perkreditan rakyat sehingga pemerintah dapat memberi bantuan secara langsung atau tidak langsung. Yang kedua, mengumpulkan informasi tentang perbaikan terhadap kredit kecil dengan barang sebagai jaminannya. Nah, De Wolf ini melakukan penelitian, dia kerjanya pergi ke Eropa untuk melihat sistem perkreditan revision. Dari situ dia kemudian De Wolf memberikan saran. Saran De Wolf adalah bekerja sama dengan birokrasi agar pemerintah kolonial melakukan kerjasama dengan birokrasi pemerintahan lokal untuk mendirikan bank perkreditan di berbagai daerah. Sehingga dengan bank kredit ini diharapkan bisa membantu penduduk Bumiputra untuk memberikan pinjaman. Hasilnya adalah pada tahun 1923 sudah berdiri 19 bank di perkreditan di Pulau Jawa. Nah, oleh karena itu pada tahun 1904 Volkskredietwesen didirikan oleh pemerintah kolonial, diberi tanggung jawab secara resmi oleh pemerintah kolonial terhadap persoalan perkreditan bagi penduduk Bumiputra. Apa tugasnya? Tugasnya adalah pengadaan kredit lunak kepada masyarakat Bumiputra. 2. Mendorong kegiatan produktif penduduk Bumiputra dengan jalan mengolah potensi produksi yang macet. Ini disadari karena saat itu pemerintah kolonial melihat bahwa penduduk Bumiputra itu tidak memiliki jiwa wira swasta. Jadi mereka lebih sukanya menjadi petani atau menjadi piai. Gitu. Nah, Volkskredietwesen ini bertanggung jawab atas 3 lembaga yang ada di bawahnya, yaitu Lumbung Desa, ya, lembaga perkreditan non tunai in natura dalam bentuk simpan pinjam untuk hasil panen yaitu padi, kemudian Bank Desa, lembaga simpan pinjam tunai yang ada di desa, yang sifat 2 lembaga yang pertama ini punya sifat sosial, sementara yang terakhir adalah Volksbank, ya, lembaga perkreditan di tingkat afdeling, sifatnya murni bisnis. Dia memberikan simpan pinjam kepada penduduk, ya, bukan hanya kepada petani, pada semua penduduk, kecuali pada 2 kelompok, ya. Kecuali bukan satu, yaitu Volksbank tidak memberikan pinjaman kepada kelompok Timur Asing. Ya, kenapa? Karena mereka dicurigai, mereka inilah yang banyak menjadi rentenir, ya, Timur Asing itu yang Cina, orang Arab ini. Jadi Volkskredietwesen ini bertanggung jawab untuk mengawasi, membina Lumbung Desa, Bank Desa, dan Volksbank. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai Volkskredietwesen, yaitu lembaga perkreditan bagi masyarakat Bumiputra. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses selalu.